Karena saya yakin waktu Denny masih jadi atlet pun latihannya tidak sekeras Ratu Bidadari. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jadi di kesempatan kali ini saya akan mereaction video dari Pak Ragil Teke yang dimana beliau akan menyebutkan kesaktian dan latihan kerasnya Ratu Bidadari. Karena di video ini nama saya disebutkan, makanya saya tertarik untuk mereaction. Jadi Pak Ragil Teke ini adalah salah satu penata tanding fighter boxing di JBRX ya. Oke, langsung aja kita reaction videonya. Oke, kali ini saya akan membalas komentar dari adik saya, Palembang, salah satu petinju bagus juga dan petarung MMA, Eka Darmawan. Gas, Denny Aprisani rebut sabuk juara dunia. Oke, jadi Yong Eka ini yang biasa saya latihan sama beliau di Warrior Palembang. Yong Eka ini adalah fighter MMA. Sebelum dia terjun ke MMA, beliau itu adalah atlet tinju. Nah, di sini beliau berkomentar di videonya Pak Ragil Teke. Dia komen, gas, Denny Aprisani rebut sabuk juara dunia dari dia. Nah, juara dunia ini adalah Ratu Bidadari. Oke, kita lanjut videonya ya. Jadi gini Kak, tidak masalah Eka merekomendasikan Adinda Denny untuk merebut sabuk juara yang ada di Ratu Bidadari, ya Kak ya. Tapi nggak semudah itu. Seperti Adinda Denny pengen merebut sabuk yang katanya juara dunia. Yang katanya juara dunia. Karena saya yakin waktu Denny masih jadi atlet pun latihannya tidak sekeras Ratu Bidadari. Wow. Jadi waktu Denny Aprisani semasa jadi atlet, latihannya tidak sekeras Ratu Bidadari. Kalian pasti penasaran, sekeras apa latihan Ratu Bidadari? Saya juga penasaran. Kita lihat. Sepertinya kau memang dari Ini sikap tobat. Roll di tanah becek. orang-orang seperti Nah, jadi menurut saya buat Adinda Denny Aprisani untuk mengurungkan niatnya merebut sabuk juara dari sang juara Ratu Bidadari. Jadi latihannya Ratu Bidadari sangat keras sekali lor. Ya, sikap tobatnya lama, makanya kepalanya keras. Itu jangan salah loh, melatih supaya kepalanya tahan dipukul ya. Terus roll supaya dia ketika pusing tetap bisa melawan ketika kepala dia lagi pusing ya. Jadi di boxing kan itu butuh nih, ketika lagi pusing dia tetap berdiri kokoh. Itu salah satu latihan kerasnya Ratu Bidadari. Lanjut. Gitu ya. Jadi gini Kak, nggak bisa semata-mata kamu menemukan seorang Ratu Bidadari dengan Denny, nggak bisa. Karena kamu nggak tahu dia itu punya kesaktian, yaitu Punya kesaktian cincin yang selalu dia pakai di saat dia bepergian. Itu namanya cincin tudung turuk, yang artinya adalah cincin kancut. Ya. Tudung turuk, cincin kancut. Wow. Kalau Ratu Bidadari punya kesaktian cincin, saya juga nggak mau kalah. Ya, saya juga punya banyak cincin yang punya banyak hodam bermacam-macam. Nih, kalau yang hijau ini andalan saya ini. Ini dari Pulau Bacan ya. Nah, kalau yang kelingking ini cincin yang saya dapat dari Kalimantan. Permata ya. Ada lagi nih. Jadi di sini merah, kuning, hijau, biru ya sampai ungu. Nah, di sini ada cincin sodolanang yang dimana di dalamnya ada hodam keris ini. Nih ya, kelihatan nggak? Di sini ada cincin biru tinta yang dimana batu ini dari batu raja. Keras banget lor. Ningru, kening biru. Yang merah ini dari Bengkulu ya. Kalau ini dari Sungai Dare, hijau ya, nyarinya di Sungai Dare. Nah, ini unik banget. Uniknya itu karena dikasih katak bizer ya. Tahu sendiri katak bizer ya. 1 versus 150.
Wow. Gimana? Sudah bisa menandingin Ratu Bidadari belum? Masih banyak lagi sebenarnya. Di sini ada batu angka 8 dan itu original. Nah, ini sorry jatuh. Ini ada batu yang isinya adalah jarum emas. Banyak lagi di sini nih batu-batunya. Ya. Ada batu black opal. Ini kalau disenterin banyak banget diskonya. Yang ini warna putihnya Kalimaya. Ini yang tehnya Banten. Dan banyak lagi batu-batu yang berkekuatan tinggi. Nah, ini batu fosil kelapa ya. Mustika kelapa kata orang. Gimana? Apakah bisa menandingin kesaktian batu cincinnya Ratu Bidadari? Oke, kita lanjut lagi reaction video dari Pak Teke. Itu saktinya minta ampun. Dan dia juga Sakti punya minta ampun. pegangan. Itu namanya Punya pegangan. Pemati Amara Sakti alias pecut. Wow. Jadi untuk Eka sama Adida Deni mohon diurungkan. Nggih, terima kasih. Jadi agak kena mental sedikit saya. Selain punya kesaktian dari cincin, Ratu Bidadari juga punya cemeti. Ya, punya pusaka. Saya juga punya pusaka Pak Teke. Nih. Ini dari Gus Samsudin ini. Ya. Ini kayu dari Gus Samsudin dan ada 2 lagi keris dari Gus Samsudin. 2 itu keris penarikan dia yang waktu di konten saya. Boleh kalian tonton di video-video sebelumnya. Ada kerisnya saya taruh di tempat medalinya saya. Oh ya, ada satu lagi nih. Ini ada batu yang fosil ya. Saya dapat kemarin waktu di Banyuwangi, yaitu batu Kolbuntet di pantai selatan. Jadi dapat batu ini di sana. Jadi gimana? Apakah bisa menandingin kesaktiannya Ratu Bidadari? Apakah saya bisa merebut sabuk dari Ratu Bidadari? Ya, apakah saya cocok untuk melawan Ratu Bidadari? Oke loh, jadi itu hanya hiburan aja ya. Jadi batu ini hanya koleksi aja, nggak ada isi dan lain-lain. Karena saya memang pecinta batu ya. Tapi jangan diminta karena tidak akan saya beri. Saya hanya menerima kalau untuk batu aki ya, tidak untuk memberi karena memang saya mencintai batu-batu aki maupun permata ya. Dan yang pastinya original. Oke ya, bagaimana menurut kalian? Apakah batu saya bisa menandingin batu dari Ratu Bidadari? Komen. Kita rebut sabuk juara dunia. Pemegang sabuk abadi dari Ratu Bidadari akan kita ambil. Apakah cocok? Dan nggak akan terjadi lor. Nggak akan terjadi pertandingan saya sama Ratu Bidadari. Karena dari berat badan kita beda. Kalau sama Ratu Bidadari saya nggak masalah ya. Tapi untuk skill boxing ya, Ratu Bidadari sudah berapa kali berpengalaman sih ya, karena beda. Walaupun misalkan saya ini mukul kuat ya, tapi untuk bertarung di ranah yang berbeda itu beda, karena tanding itu nggak cukup kuat mukul, kuat nendang aja, butuh latihan tekniknya, strateginya, ketahanannya dan lain-lain. Jadi banyak faktor di sana. Oke, ini hanya hiburan aja, jangan baper ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.